Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Rena Desta Irmahayu dengan NIM 252111231, 2 Nurul Hidayah dengan NIM 252111232, 3 Kusnul Khotimah dengan NIM 252111233, 4 Dani Widyastuti dengan NIM 252111234. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengorganisasian ide dan gagasan. Materi pertama dan kedua yaitu mengenai pengertian esai dan struktur esai akan disampaikan oleh Saudari Dani. Kemudian materi yang ketiga dan keempat yaitu tentang cara membuat esai yang baik serta pengertian organisasi dan ide akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Dan materi kelima dan keenam yaitu mengenai sumber ide dan gagasan serta pemilihan ide dan gagasan akan disampaikan oleh Saudari Kusnul. Dan yang terakhir, materi ketujuh yaitu pengorganisasian ide dan gagasan akan saya sampaikan. A. Pengertian esai. Esai adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Esai merupakan karangan atau bentuk tulisan lebih dari satu paragraf. Esai menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan, dapat berupa fakta atau pengalaman. Esai juga berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan, sehingga bersifat argumentasi dan subjektif. Esai merupakan salah satu karya tulis ilmiah, yaitu hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan peristiwa, gejala, dan pendapat. Esai disusun secara sistematis. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. B. Struktur esai. Dalam menulis sebuah esai, terdapat struktur penulisan yang harus dicantumkan agar dapat tersusun dengan baik. Struktur esai yang baik dan benar terdiri dari 1. Pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas dan latar belakang. Syarat dalam pemilihan topik diantaranya menarik minat penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, cukup sempit dan terbatas, sehingga tidak terlalu baru atau kontroversial. 2. Paragraf batang tubuh atau isi. Bagian isi berisi uraian pernyataan yang disampaikan oleh paragraf pendahuluan. Paragraf isi juga membahas topik atau subtopik yang sudah dinyatakan dalam tesis. 3. Paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Unsur bagian penutup esai yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau referensi. Hal yang diperlukan dalam menulis kesimpulan adalah jangan mengulang uraian yang terdapat di bagian hasil analisis. Jangan memasukkan hal-hal baru yang memerlukan ulasan lebih lanjut. Jangan memasukkan bagian dari kerangka teori. C. Cara membuat esai yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis esai, yaitu 1. Menyeleksi gagasan dan menulis pengantar atau kalimat topik. Jika telah menentukan gagasan utama, tulislah kalimat pengantar yang dapat mempresentasikan gagasan tersebut dengan jelas dan menarik. Paragraf tersebut harus memuat pernyataan dua bagian, yaitu pernyataan umum dan pernyataan tesis. 2. Paragraf harus fokus pada kalimat topik dan memiliki transisi logis yang memungkinkan pembaca memahami hubungan antar kalimat. 3. Alasan dan contoh yang spesifik dan konkret agar dapat meyakinkan. 4. Jika paragraf pendukung sudah dilengkapi, tentukan bagaimana kesimpulannya. Langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun esai adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan melakukan penelitian mengenai topik yang dipilih. 2. Membuat kerangka tulisan sebagai gambaran keseluruhan esai. 3. Mencari dan mencatat referensi yang berkaitan dengan topik. 4. Menyusun ide dan menulis esai. 5. Menulis kesimpulan berdasarkan isi esai. 6. Membaca ulang dan memperbaiki apabila dirasa ada yang kurang tepat. 7. Menyusun referensi yang digunakan. D. Pengertian organisasi dan ide. Arti dari organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu.
atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide merupakan rancangan yang tersusun dalam pikiran, sedangkan gagasan merupakan hasil pemikiran. Ide juga dapat diartikan sebagai gagasan. Sumber ide dan gagasan. Ide datang secara spontan, sangat cepat, tidak terduga, dan pergi dengan cepat pula. Sebuah ide dapat datang kapan saja dan di mana saja, serta dapat dipicu oleh apa atau siapa saja. Sumber ide tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendengar. Berbagai jenis ide dapat muncul dari pendengaran, misalnya dari mendengar lirik lagu, suara yang tidak sengaja terdengar, dan sebagainya. Yang kedua, melihat. Hal yang dibutuhkan untuk memperoleh ide melalui penglihatan adalah suasana hati yang kondusif dan mengamati situasi sekitar. Yang ketiga, membaca. Ada banyak ide yang dapat diperoleh dari hasil membaca. Berbagai bahan bacaan yang dapat dibaca untuk memperoleh ide antara lain buku, referensi, jurnal, dan sebagainya. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman dapat berasal dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Yang kelima, kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi baik yang berupa diskusi akademis maupun diskusi non-akademis tentang topik aktual dapat menjadi ajang brainstorming yang efektif. 6. Desakan kebutuhan. Ide dapat muncul karena desakan kebutuhan. Misalnya, seorang yang kehilangan penghasilan dapat menemukan usaha baru untuk menghasilkan uang. Yang ketujuh, membuat daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Ide dapat dipertajam dan digali dengan membuat daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Yang ke-8, observasi. Kegiatan observasi dengan cara berpergian, misalnya rekreasi, bertemu dengan beberapa orang, terkadang dapat memunculkan ide secara spontan. Yang ke-9, wawancara. Kegiatan wawancara yang diiringi dengan imajinasi dan naluri investigasi dapat menghasilkan ide. Dari hasil wawancara dapat ditemukan sudut pandang dan perspektif manusia yang berbeda-beda. Yang ke-10, berimajinasi. Dengan berimajinasi, maka akan diperoleh hal baru yang sesuai dengan kepribadian penulis. Yang ke-11, brainstorming. Brainstorming merupakan suatu metode untuk menghasilkan gagasan atau ide. Cemerlang. Brainstorming memungkinkan penggalian semua ide yang terlintas dalam pikiran tanpa takut salah. Yang ke-12, penelitian. Melalui proses penelitian maupun hasil penelitian dapat memunculkan ide baru yang dapat dikembangkan. Pemilihan ide dan gagasan. Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan ide untuk topik penulisan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada masalah atau tujuan. Tujuan penulis pada umumnya untuk menjawab suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dimaksudkan agar tulisan yang dihasilkan dapat disampaikan secara mendalam, tuntas, dan tidak bertele-tele. Oleh karena itu, pemilihan ide harus berfokus pada masalah atau tujuan. Yang kedua, menarik. Pemilihan ide untuk topik tulisan sebaiknya merupakan ide yang menarik bagi penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengembangkannya. Yang ketiga, sesuai dengan bidang yang dikuasai. Hal ini akan lebih memudahkan bagi penulis dalam mengembangkan isi tulisannya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Ide yang dipilih sebaiknya merupakan ide yang dapat dilaksanakan atau diselesaikan oleh penulis. Yang kelima, aktual. Tulisan yang dikembangkan sebaiknya merupakan topik yang aktual atau benar-benar terjadi. Yang keenam, bermanfaat. Ide yang dikembangkan sebaiknya merupakan ide yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membuat kerangka pikir outline gagasan. Outline gagasan diperlukan untuk menuntun penulis dalam mengembangkan tulisannya agar menjadi sistematis dan logis. Jadi, outline gagasan harus mampu menggambarkan seluruh isi tulisan. G. Pengorganisasian ide dan gagasan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penulis pemula adalah cara meyakinkan pembaca. Kebanyakan penulis gagal meyakinkan pembaca karena ia gagal mendukung gagasannya dengan dukungan penjelasan yang konkret. Ashima dan Hutch, 2006, Haryanto, 1999. Agar pembaca yakin dengan gagasan yang ditulis, penulis harus menjelaskan gagasannya dengan ide yang konkret atau concrete supports. Paling tidak, ada 4 cara mendukung gagasan yang dapat disajikan kepada pembaca, yaitu dengan contoh, dengan ilustrasi, dengan kutipan, dan dengan statistik.
Swallows dan Fick 2009, Oshima dan Hodge 2006, Arnaudet dan Barrett 1984. Cartono pada tahun 2009 mengemukakan bahwa untuk menghasilkan tulisan yang menarik, perlu dilakukan perbandingan dengan karya lain yang pernah ada. Perbandingan dapat dilakukan dengan mencermati sudut pandang, perspektif, ataupun argumentasi dari penulis lain. Apabila ide atau topik yang dipilih telah banyak dibahas oleh penulis lain, maka ide tersebut masih dapat dikembangkan dengan mengangkat sudut pandang yang berbeda. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah, esai merupakan salah satu karya tulis ilmiah, yaitu hasil rangkaian fakta, berupa hasil pemikiran, gagasan peristiwa, gejala dan pendapat yang disusun secara sistematis, serta setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Struktur penulisan esai yaitu pendahuluan, paragraf isi, dan paragraf penutup. Meyakinkan pembaca adalah tugas yang dilakukan oleh penulis. Keberhasilan atau kegagalan penulis dalam meyakinkan pembaca tergantung pada kemampuan penulis mengorganisasi dan mengembangkan ide. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.